Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak KU atau Bapak Lurah, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada Sohibul Mahad An-Nur Ustadz Kiai Yoyon sekeluarga, yang mudah-mudahan dengan adanya acara ini, pondok pesantren ini diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga santri-santriwatinya diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga santri-santriwatinya dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah kirim ke tempat ini pejuang-pejuangnya yang tulus ikhlas, dan dijauhkan daripada pejuang-pejuang yang tidak tulus tidak ikhlas. Yang dikirim ke tempat ini hanya pejuang-pejuang yang tulus ikhlas untuk bisa membantu menyempurnakan bangunan pondok pesantren ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga kita hadir pada acara ini dalam acara khusus, yaitu acara tasyakuran binikmah walimatul khitan daripada Ananda Muhammad Arsyad Haq Mubarak, yang semoga dengan adanya acara ini Allah jadikan beliau seorang anak yang soleh, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dipilih oleh Allah menjadi penerus perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat itu sesuatu yang sudah diremehkan,
bagi kita sebagai umatnya Nabi, padahal Nabi sangat menekankan tentang arti niat di dalam suatu perkara ibadah. Sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Bayangkan, kita sholat sunnah, contoh nanti ini tahajud, kita sholat sunnah tahajud 2 rakaat pakai siwak, ini pahalanya dihitung oleh Allah lebih besar daripada kita sholat sunnah sampai 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Dan para ulama sampai mengatakan ada 2 keistimewaan siwak yang paling besar, yang paling tinggi. Yang pertama adalah orang yang pakai siwak insya Allah meninggal dunianya nanti sakaratul mautnya dalam keadaan mudah, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Ini pakai siwak. Yang kedua, yang paling tinggi adalah orang yang pakai siwak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang tahu hamba Allah manapun di mana Allah meletakkan ridhonya dalam setiap amal soleh ibadahnya. Oleh karenanya para ulama mengatakan jangan pernah meremehkan satu amalan sekecil apapun, karena mungkin dengan amalan tersebut engkau masuk surganya Allah dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak kisah-kisah yang Nabi jelaskan tentang amalan-amalan yang mungkin kita remehkan, ternyata di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, dalam beberapa konteks hadis Nabi menjelaskan ada seseorang yang masuk surga gara-gara memindahkan batang pohon yang menghalangi di tengah jalan. Menjadi sebab dia masuk surga. Bahkan sahabat Bilal bin Rabah di masa hidupnya Nabi, Anda ini saat ini mondok, di saat pulang ke rumah, yang ditunggu itu bukan diri Anda, tapi yang ditunggu adalah ilmu yang antum cari di Pondok An-Nur ini. Bagaimana pulang ke rumah bisa memberi manfaat kepada keluarga, bahkan sampai memberi manfaat kepada orang yang hidup di sekeliling Anda. Makanya kalau mondok itu, wahai para santri dan santriwati yang serius, jangan mikirin rumah. Orang tua pun tidak berharap dipikirkan. Bahkan mungkin gara-gara mikirin rumah, mikirin orang tua, mondoknya nggak betah. Ini kadang-kadang mondok baru 3 tahun masuk SMP, naik kelas 3 SMP, SMA-nya sudah pindah, gak di sini lagi. Mondok itu butuh perjuangan. Salah satunya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan seseorang apabila ingin sukses menjadi seorang ulama, salah satu syaratnya adalah tulus zaman, lamanya, panjangnya orang yang menuntut ilmu agama. Khususnya bagi orang tua, jangan keburu-buru. Anak baru mondok 2 tahun, 3 tahun, baru selesai SMP, padahal di sini katanya ada SMA, udah buru-buru dipindahkan ke tempat lain. Apalagi di sini Al-Faqih dengar pondoknya juga ada kajian kitab kuningnya. Paling tidak selesaikan sampai nanti SMA selesai, silakan mau kuliah di mana. Kenapa? Karena kalau orang belajar terburu-buru, berhenti sebelum pada saatnya, uqiba bihirmani, takutnya nanti akan dikenakan sanksi oleh Allah, nggak dapat apa-apa. Bayangkan anak sedang belajar, contoh nahunya baru mantan jurumiyah, belum naik nanti ke imritinya, belum lagi naik ke alfiyahnya, sorobnya baru amsilah, belum nanti ke maksudnya, belum lagi nanti ke alfiyahnya atau ke kawakibnya. Ini sudah berhenti. Ya bagaimana nanti akhirnya pas sekolahnya pindah dari An-Nur masuk SMA yang notabene dalamnya tidak ada pendidikan agamanya, habis 3 tahun tidak tersisa sama sekali. Dan ini sudah banyak Pak. Bapak Ibu boleh lihat keluarga Bapak Ibu yang tadinya mondok, kemudian dia berhenti, dia pindah sekolah, ya sekolahnya itu tidak mengedepankan agamanya, hanya fokus dengan formanya. Coba lihat mantan jurumiyahnya, tanyain lagi akidatul awamnya, tanyakan safinanya, tanyakan hafalan-hafalan yang sudah pernah didapat di saat dia mondok, mana sekarang? Ingat Pak Bu, al-bi'atu asli, lingkungan itu sangat mempengaruhi seseorang. Al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya tergantung temannya. Salah sedikit Bapak Ibu meletakkan anak, siap-siap akan mendapat kedurhakan daripada anak tersebut. Anak kita ini Pak Bu lebih berharga Pak Bu daripada harta semuanya. Harta bisa dicari, anak Pak Bu amanah dari Allah.
Nabi sampai mensabdakan ada orang tua sudah mau masuk surga dicegat sama anaknya ke nerakanya Allah karena di saat hidupnya tidak pernah diberikan pendidikan agama. Sekarang Bapak Ibu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, anak saya berada di pondok pesantren An-Nur. Semoga saya tetap bisa bertahan, anak saya diberikan bertahan. Dan anak itu Pak Abu tergantung bagaimana orang tuanya. Jangan wahai orang tua mendapati anaknya nangis, mendapati anaknya minta berhenti, kemudian dikasih berhenti. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa mengantarkan anaknya ke surga, bukan cari titel dan ijazah. Dan itu modalnya ilmu agama Pak Bu. Sehingga kalau pengen anak kita betah Pak Bu, yang mungkin dulu pernah Al-Fajr sampaikan di saat Al-Fajr ngisi di pondok pesantren ini juga, salah satu anak kita kalau pengen sukses jangan sering-sering dijenguk. Bapak Ibu boleh cek saya punya omongan, Bapak Ibu yang jenguk seminggu sekali ya atau sebulan sekali, coba lihat anaknya makin betah, makin rajin, atau makin malas, atau makin ingin pulang ke rumah. Coba. Makanya kalau kita membiarkan, walaupun di pondoknya mungkin membebaskan seminggu sekali boleh dijenguk, sebulan sekali boleh dijenguk, tapi Bapak Ibu ingat apa sih yang didapat anak kita kalau sering-sering dijenguk? Gak betah. Di saat dijenguk Bapak Ibunya senang bunga ketemu anaknya, anak pun senang ketemu orang tuanya. Setelah pulang anak kepikiran wajah ayahnya, kepikiran wajah ibunya, mungkin ngelihat tiang masjid muncul wajah abahnya dari bawah, mungkin ngelihat kursi muncul wajah ibunya di sana, mungkin lihat apa kambing yang mau dikorban, ingat wajah adiknya muncul di sana. Sehingga jangan sering-sering menjenguk Pak Bu. Al-Fakir alhamdulillah mondok di Dalwa, di pesantren Dalwa Dakwah dari 2001 sampai 2012, sampai selesai pondoknya, selesai S1-nya. Alhamdulillah Pak Bu, saya punya orang tua nggak pernah menjenguk sama sekali. Sampai saya punya orang tua meninggal dunia, nggak pernah tahu pondok pesantren Dalwa seperti apa. Yang ngantar saya mondok pertama kali lulus SD, saya punya kakek. Abah saya, ibu saya nggak pernah ngantar sama saya. Kenapa? Al-Fakir berhusnudon dan yakin takutnya nanti kalau diantar nggak betah. Akhirnya manja-manja minta pulang. Akhirnya tidak bisa mondok. Alhamdulillah Bapak saya punya orang tua sampai meninggal dunia nggak tahu pondok Dalwa seperti apa. Tapi kalau telepon semuanya seperti biasa. Tapi untuk ketemu sama Al-Fakir sebagai anaknya nggak pernah sama sekali. Kenapa? Karena mungkin di saat dijenguk takutnya saya nggak betah, akhirnya tidak bertahan lama di pondok pesantrennya. Makanya Bapak Ibu sadari boleh menjenguk, ada aturannya, tapi Bapak Ibu juga harus memikirkan. Mungkin di awal-awal jenguk mungkin sebulan sekali, nanti sudah mulai dikurangi 2 bulan sekali, dikurang-kurangi 3 bulan sekali. Jangan sering-sering menjenguk Pak Bu. Kalau anaknya ingin sukses, anaknya itu ingin betah. Bahkan Al-Fakir mendapati beberapa pondok itu kalau ada anak baru masuk tidak boleh dijenguk sama orang tuanya sampai 6 bulan. Biar apa? Biar masa betah dulu di pondok. Dia dibiasakan dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan pendidikannya, aturannya, makannya, segalanya. Sehingga jangan sering-sering dijenguk. Coba baca manaqib biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Imam Syafi'i. Bagaimana pesannya daripada orang tua beliau? Wahai Syafi'i, jangan engkau pulang ke rumah kecuali engkau sudah menjadi seorang ulama. Jadi seorang Imam Syafi'i yang kita bermadhab dengannya. Jangan kamu sekali-kali, kata ibunda Imam Syafi'i, menyentuh tempat kelahiranmu ini kecuali engkau sudah menjadi seorang ulama. Bisa Pak Bu bilang gitu ke anak. Nah, jangan coba-coba pulang awas. Pulang harus jadi ulama baru pulang. Kalau ada orang tua kayak gini, insya Allah anaknya ini bisa jadi Imam Syafi'i. Kenapa? Karena namanya anak mondok, yang paling membuat anak itu nggak betah, tidak berhasil, itu kadang orang tua. Dari sering menjenguk, sering mengatur peraturan pesantren. Contoh libur dikasih seminggu, request minta 2 minggu, request minta 4 minggu. Kalau izin harus dikasih, ya itu yang menjadikan anak-anak kita ini tidak sukses. Oleh karenanya, wahai orang tua, pasrahkan anak kita kepada pondok pesantren dan yakini di pondok pesantren itu sudah ada pendidikannya, sudah ada metodenya, tinggal sebagai orang tua banyak mendoakan. Dan juga bagi santri dan santriwati juga, ingat kalau mau sukses harus semangat. Tidak ada cerita anak mondok sukses jadi ulama nggak semangat.
Tidak ada. Semuanya butuh perjuangan. Dengan perjuanganlah seorang santri-santriwati akan sukses menjadi ulama. Harus bersabar tidak ketemu orang tua, harus bersabar dengan makanannya, harus bersabar dengan pelajarannya, harus belajar dengan aturannya. Yakin. Karena kata Imam Syafi'i, man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarru'a dulla dahri tula hayati. Siapa seorang santri-santriwati atau para orang-orang yang belajar ilmu agama, dia tidak mau merasakan pahitnya belajar sesaat, maka dia akan dihukum oleh Allah merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Sekarang coba lihat anak-anak yang mondoknya tidak serius, mondok 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tapi nggak bisa apa-apa. Coba lihat apa yang dapat. Nyesel. Kalau ketemu santri-santriwati selalu ngingetin, belajar yang rajin ya, cukup kami menjadi pelajaran bagi kalian, jangan sampai mondok tidak seru jadinya kayak gini. Nah, maka para santri dan santriwati kalau mau sukses tidak usah melihat bapaknya siapa, ibunya siapa, tapi lihatlah diri saya ingin menjadi seorang ulama. Laisal fata man yaqulu ha abi walakin al fata man yaqulu ha ana. Bukanlah seorang laki-laki yang hebat yang mengatakan itu loh bapak saya, itu loh kakek saya, itu loh keluarga saya, tapi laki-laki yang hebat yang mengatakan ha ana, inilah diriku, tidak membanggakan nasab. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walimatul khitan yang malam hari ini kita hadir adalah salah satu bentuk bersyukurnya orang tua daripada Ananda Arsyad di saat anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Pak Bu yang dibutuhkan di akhir-akhir zaman. Bagaimana anak kita kalau pengen selamat daripada kejelekan akhir zaman, kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Titik. Kalau anak kita Pak Bu sudah kenal sama Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan tertipu dengan kejelekan fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Tidak bakal Pak Bu. Tapi kalau anak kita sudah tidak kenal dengan Nabi Muhammad, malah yang dia kenal artis, pemain bola, orang-orang kafir, orang-orang fasik, maka anak kita pun akan menjadi rusak. Lihat aja Pak. Anak-anak kita dari segi bicaranya, dari segi perbuatannya, sikapnya, karakternya, apalagi maaf anak-anak perempuan kita hari ini. Sampai dikatakan seorang perempuan kalau tidak punya rasa malu, tidak ada harganya perempuan tersebut, melainkan seperti debu yang berterbangan. Sekarang lihat Pak Bu, ada seorang perempuan kalau sudah ada laki-laki suka menje, bergaya, ngomongnya kemenyek gitu, murahan gitu. Perempuan tuh yang mulia, kalau ada laki-laki diem, jangan banyak bicara, jangan banyak gaya. Ini enggak. Ada perempuan-perempuan akhir zaman nih Pak Bu, kalau sudah depan laki-laki banyak gaya, dikira so cantik, jelek. Saya punya anak laki-laki, seandainya saya mau nikahkan nanti dengan seorang perempuan, perempuannya itu banyak gaya, langsung saya coret tuh. Kenapa? Al-umum madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Kita umumnya para suami, para bapak ini, kita kerja keluar, kemudian anak kita sama siapa? Sama istri kita, sama ibunya. Bayangkan kalau kita sudah salah memilih pasangan untuk anak laki-laki, maka siap-siaplah punya cucu naudzubillah yang durhaka juga nanti. Khususnya para santriwati harus punya sifat malu, jangan banyak gaya. Kalau ada laki-laki diam, menundukkan. Lihat salah satu adab yang diajar oleh para ulama kita, yang sampai sekarang masih banyak perempuan-perempuan soleh yang mengerjakan. Apa itu? Kalau sudah seorang perempuan berjalan, di belakangnya ada laki-laki, anti seorang perempuan berjalan di depan laki-laki, tapi dia berhenti, biarkan laki-laki berjalan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia malu lekak-lekak tubuhnya dilihat oleh laki-laki. Sekarang kadang-kadang enggak Pak, sengaja ada laki-laki banyak ngomong, ada laki-laki banyak gaya, ada laki banyak ini, apalagi belum lagi di media sosial, selfie sana, selfie sini. Satu kata untuk orang murahan. Artinya Anda ini perempuan ini sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dijaga. Sampai para ulama membahas secara detail tentang suara perempuan yang dinamakan aurat. Bayangkan, suara perempuan ini aurat Pak. Artinya kalau kedengaran di depan laki-laki mahramnya, itu bisa berdosa. Dengan catatan-catatan yang para ulama sudah jelaskan. Intinya
jadilah seorang perempuan yang punya rasa malu. Kalau sudah seorang perempuan punya rasa malu, Anda akan jadi mulia, dan Anda insya Allah akan dimuliakan oleh laki-laki yang mulia yang akan menjadi Anda sebagai istrinya. Tapi kalau Anda perempuan murahan, depan laki-laki banyak ngomong, banyak gaya, ini itu, nanti ujung-ujungnya Anda akan dipindah dengan laki-laki yang murahan juga. Yang baik akan Allah pasangkan dengan yang baik, yang jelek akan Allah pasangkan dengan yang jelek. Maka perbaiki kita punya karakter. Makanya Al-Fakir, saya menyampaikan lagi live di media sosial, kalau ingin laki-laki mendapatkan perempuan yang soleha, jadilah Anda sebagai seorang laki-laki yang soleh. Kalau Anda para perempuan ingin dapat laki-laki yang soleh, maka jadilah Anda perempuan yang soleh. Ustaz, apa tidak boleh laki-laki yang tidak soleh mendapatkan perempuan yang soleh? Boleh. Tapi maaf, wahai laki-laki yang tidak soleh, jangan baper di saat Anda minta perempuan yang soleh, Anda ditolak mentah-mentah dengan perempuan yang soleh. Dan Anda perempuan yang tidak soleha, boleh dapat laki-laki yang soleh, boleh. Tapi maaf, jangan salahkan kalau laki-laki yang soleh tidak memilih Anda. Kenapa? Ini sudah sunatullah. Artinya kalau kita ingin menikah, maka perbaiki kita punya diri. Bagaimana menjadi laki-laki yang soleh. Anda para perempuan ingin menikah, belajar bagaimana cara menjadi seorang perempuan yang soleh, agar nanti di saat menikah semoga mendapatkan laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleh. Agar saya bisa mudah didik anak saya menjadi anak yang soleh soleha, berbakti, bahkan dipilih oleh Allah menjadi pejuangnya Nabi Muhammad SAW. Dengarkan Pak, para ulama mengatakan kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, didiklah anak kita semenjak dini, semenjak kecil untuk menjadi seorang yang soleh dan soleha. Semenjak dini Pak, ajarkan anak kita kenal dengan Allah, ajarkan anak kita kenal dengan Nabi Muhammad, itu semenjak kecil. Makanya sampai para ulama mengatakan mendidik anak di masa kecil lebih mudah daripada mendidik anak di masa dewasa. Sebagian mengatakan para ulama mendidik anak di masa kecil seperti mengukir di atas batu, jelas kelihatan Pak Bu. Tapi mendidik anak di masa besar, di masa dewasa seperti mengukir di atas air, sulit, tidak kelihatan. Hari ini sudah banyak orang tua yang mengeluhkan keadaan anaknya. Kadang datang kepada Ustadz bawa cai bodas, bawa Ustadz, punten Ustadz doain agar anak abdi jadi anak yang soleh. Banyak kan? Saya doain Ustadz agar anak saya menjadi anak yang soleha. Ini kalau anak menjadi anak yang soleh dan saya cuma bermodalan air, ini pondok Anur bisa tutup juga ini. Gak usah mondok, modal cai bodas saja. Tidak seperti itu. Artinya kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, ya didik dengan baik Pak Bu. Makanya Al-Fakir sering menyampaikan, wahai orang tua, salah satu cara agar anak kita jadi soleh dan soleh apa? Orang tua harus menyadari bahwasanya kalau saya tidak bisa mendidik anak saya. Ini masih jarang Pak Bu. Orang tua yang menyadari dirinya tidak bisa mendidik anaknya. Sudah tahu kita sebagai orang tua nggak pernah mondok, tidak pernah belajar ilmu agama, tapi anaknya tidak dipondokkan, ada Pak Bu. Anaknya tidak pernah dimasuk ke madrasah, ada. Anaknya tidak pernah dibawa ke majelis taklim, ada. Padahal orang tuanya nggak pernah mondok. Kenapa? Karena orang tua tidak menyadari bahwasanya yang menjadikan anak kita sukses dunia akhiratnya adalah pendidikan agama. Ingat Pak Bu ya, anak kita mondok tidak harus jadi ustaz. Tolong pahami, cermati. Anak kita mondok itu tidak harus jadi ustaz. Tapi anak kita mondok paling tidak jadi apapun dia di luar sana, dia akan menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia punya basic ilmu agama. Makanya guru kita Buya Yahya diantaranya menjelaskan, anak kita nanti mau jadi apapun yang penting agamanya harus kuat. Jadi dokter yang soleh. Jadi dokter perempuan yang soleha. Jadi insinyur yang soleh. Jadi apapun akan menjadi yang soleh dan soleh. Kenapa? Basic agamanya kuat. Takutnya kalau agamanya nggak kuat Pak Bu, nanti akan tergeliur dengan perkara-perkara yang haram, akhirnya dia mengerjakannya. Makanya anak kita mondok tidak harus jadi ustadzah, tapi kalau bisa jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak jadi ustadzah, dia keluar jadi apapun titelnya, apapun profesinya,
maka mereka tetap akan mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dokter di saat kumandang sholat duhur, Allahu Akbar, dia berhenti sejenak, mengutamakan sholat terlebih dahulu. Ada Pak Bu, saya kenal beberapa dokter, kalau sudah waktu sholat dia berhenti, minta izin sebentar kepada pasiennya untuk nunggu 5-10 menit. Kemudian ada yang bilang, Ustaz nanti pasiennya kabur. Saya bilang, Pak Bu, kalau mau nanti saya tunjukkan tempat praktek dokternya, rame, gak pernah sepi itu, di daerah Kuningan ini. Jadi kalau sudah sholat dia berhenti, minta izin sama pasiennya sampai dia bangun musola juga. Karena waktu saya pernah ke sana waktu itu. Jadi kalau sudah waktu sholat dia berhenti minta izin 5-10 menit untuk sholat. Setelah itu balik lagi nanganin lagi. Udah rame Pak Bu tempat praktek. Jadi itu yang harus kita ingat. Kita sebagai orang tua kalau tidak mampu untuk didik anak kita, sadari saya nggak bisa. Nah, cara bagaimana agar anak saya paham masalah agamanya? Ada pondok pesantren An-Nur, ada majelis taklim, ada madrasah. Itu yang harus disadari oleh kita sebagai orang tua. Bahkan ada kisah Mbak, ini kisah nyata. Jadi ada seorang bapak dan ibu, ustadzah, hafidzah 30 juz. Cuma anaknya tidak ada yang mondok. Sehingga ada salah satu jamaahnya negor, ustadzah, kenapa anaknya tidak dipondokkan? Apa jawab ustadz ini? Saya nggak usah anak saya dipondokkan. Saya seorang ustadz, istri saya ustadzah, kami berdua hafidho Al-Quran. Nggak usah pakai mondok, saya didik sendiri. Tapi anaknya sekolah di luar. Apa yang terjadi Pak Bu? Karena suatu saat ini ayah, ini ustadz mau beli sayur-sayuran di pasar. Ternyata mendapati yang anaknya harusnya di sekolah belajar. Akhirnya si anak ini lagi nongkrong sama teman-temannya di luar. Ternyata sedang melihat HP, dikejar, akhirnya ditangkap. Ternyata sedang menonton di HP-nya tontonan yang tidak pantas. Lalu akhirnya saya berkata, demi Allah saya tidak mampu mendidik anak saya sendiri, saya akan masukkan anak saya ke pondok pesantren. Bapak Ibu boleh cek tempat mana, lingkungan mana yang lebih baik daripada lingkungan pondok pesantren. Silakan. Pondok pesantren ini Pak Bu mengandung 3 hal. Yang 3 perkara ini yang sangat dominan pentingnya mendidik anak kita jadi anak yang soleh. 1, pondok pesantren lingkungannya baik Pak Bu. Insya Allah tidak ada yang aneh-aneh di pondok pesantren. Ngaji Quran, belajar kitab, membaca kitabnya orang-orang soleh, membaca Al-Quran, hadis-hadis Nabi, lingkungannya baik. Kedua, temannya pun tidak aneh-aneh seperti di luar Pak Bu. Saya punya anak baru, ya. Waktu itu Al-Fakir tinggalnya masih ngontrak di Indo Haji. Baru-baru ini Al-Fakir pindah ke samping majelis. Kebetulan waktu Al-Fakir beli tanah majelis, Al-Fakir saya beli pakai uang pribadi tanah di sampingnya. Karena memang rencana Al-Fakir tinggalnya nanti di situ. Setelah 4 tahun kita baru pindah kemarin, kurang lebih baru 5 bulan kita pindah. Itu di saat Al-Fakir masih ngontrak. Itu anak Al-Fakir, padahal saya sudah jaga. Setiap keluar ada satu banat yang menemani. Itu pulang ke rumah ada aja bahasa-bahasa yang aneh-aneh, gaya-gaya yang aneh-aneh. Saya tanya sama banat ini, kok bisa ini? Iya Ustadz, tadi ketemu sama teman-temannya yang seumuran, ngomongnya kayak gini, akhirnya mulai ikut-ikutan. Ketemu sama teman-temannya, melihat temannya kayak gini, dia ikut-ikutan. Alhamdulillah sekarang saya pindah rumah Al-Fakir itu di tengah-tengah sawah, depan, belakang, kiri, kanan sawah semuanya. Sehingga nggak ada orang sudah situ, amat. Paling ada berapa rumah ya, dan itu jarang komunikasi juga, istilahnya mungkin ada kesibukan. Jadi lebih aman. Yang ketiga Pak Bu, pondok pesantren ini ada pembimbingnya, ada ustadz dan ustadzah. Coba cari tempat yang seperti pondok Pak Bu. Saya bilang mungkin jarak. Cuma pondok pesantren ini yang insya Allah bisa mendidik anak kita jadi baik dari lingkungannya, pertemanannya, dan pembimbingnya. Maka rugi Pak Bu kalau anak sudah pondok ditarik hanya karena mengejar titel dan ijazah. Karena anak kita ini amanah. Di sini alhamdulillah ada SMP-nya, ada SMA-nya. Ya paling tidak sampai SMA lah. Basic agamanya sudah kuat, dari ilmu alatnya kuat, nahwu sorot i'rabnya, kemudian dari segi fikihnya sudah kuat, dari segi akidahnya sudah kuat, dari segi tasawufnya, dari segi akhlaknya, dan ini yang perlu dipertahankan. Oleh karenanya Pak Bu, kuatkan anak-anak kita yang mau di tempat ini, paling tidak biar sampai selesai SMA-nya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara
agar bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Dan ini yang pernah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai orang tua, kalau memperhatikan 4 perkara ini Pak Bu, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Bahkan setelah kita meninggal dunia, di saat kita dikubur, anak-anak kita tidak akan melupakan kita dan akan selalu mengirimkan doa kepada kita. Dan Al-Fakir, saya sudah beberapa kali mencoba bertanya kepada beberapa orang tua. Setelah kita tanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya hampir lebih sama. Saya tanya kayak gini, Pak Bu, apa cita-cita terbesar kepada anaknya? Hampir semua jawabannya sama. Apa cita-citanya Pak Bu? Cita-citanya adalah ingin kalau nanti kami meninggal dunia Ustadz, anak kami selalu mendoakan kami. Anak kami selalu mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran. Anak kami selalu mengirimkan pahala-pahala ibadahnya. Anak kami selalu bersedekah untuk kami. Dan itu yang kami harapkan. Sekarang Mbak Bu, tanyakan di hati kita masing-masing. Kalau anak kita tidak tahu agama, apa mungkin anak kita bisa berbakti mendoakan kita setelah kita meninggal dunia? Ada 4 cara. Maka perhatikan 4 cara itu. Kita bahas secara singkat. Yang pertama, kalau ingin anak kita menjadi anak yang berbakti, soleh dan soleha dan mendoakan kita, yang pertama adalah orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Sekarang ini Pak Bu, maaf, banyak orang tua cuma bisa ngomongin anak tapi prakteknya tidak. Sekarang ini ada orang tua yang hobinya cuma ngamuk, marahin anak, tapi dirinya tidak jadi contoh. Nyuruh anaknya ke majelis taklim, malah bapaknya nongkrong di pos kampling. Nyuruh anaknya berjamaah di masjid di musola, malah ibunya nonton sinetron. Sehingga anak ini harus kita sadari adalah pencontoh terbaik melihat kita. Jadi kalau ingin tahu Bapak Ibu, siapa orang yang paling hebat meniru kita? Anak. Bahkan ahli psikologi mengatakan anak itu lebih mudah mengikuti dari apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Jadi Bapak Ibu banyak ngomong, kita ini sering ngomongin anak, itu belum tentu Pak Bu diikuti. Tapi kalau Bapak Ibu menampakkan dengan perbuatan, dengan sifat dilihat oleh anak, itu anak mudah untuk mengikuti. Contoh, kita pengen negor anak kita yang sulit sholatnya, kita sudah ingetin bawa ayat, bawa hadis, macam-macam, tapi agak susah. Tapi coba Bapak Ibu buktikan, setiap akan dikumandangkan azan atau setiap azan, Bapak Ibu langsung ke kamar mandi. Kemudian Bapak Ibu siap-siap berangkat ke masjid musola. Gak usah diingetin anak. Suatu saat anak Bapak Ibu akan dilihat sendiri oleh Bapak Ibu. Tiba-tiba di saat azan, anak Bapak Ibu kamar mandi. Tanya mau kemana? Mau wudhu. Mau kemana? Mau sholat bareng ikut Bapak dan Ibu. Ini pentingnya Pak Bu menjadi contoh yang baik. Oleh karenanya Nabi sabdakan, orang tua bisa menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tergantung orang tua. Jadi baik buruknya anak itu Pak Bu sebetulnya erat hubungannya dengan orang tua. Makanya tolong kita ini yang mengharapkan anak kita jadi anak yang soleh-soleh, kita jadi contoh yang baik. Contoh yang baik itu apa sih Ustaz? Jangan menyuruh anak kecuali usahakan kita yang pertama kali mengerjakannya. Contoh kayak tadi, nyuruh anak ke majelis taklim, kita yang pertama kali ke majelis taklim. Nyuruh anak ke masjid, ke musola berjamaah sholatnya, kita yang pertama kali melakukannya. Insya Allah Pak Bu, anak kita akan nurut sama kita. Sekarang ini ada orang tua yang ringan tangan, nyubit, mukul, nempelin. Anak nggak balas Pak Bu, cuma direkam, ingat itu sama anaknya. Sehingga di saat kita sudah tua renta, anak kita sudah dewasa, di saat kita sebagai orang tua minta bantuannya tidak sama sekali dibantu. Bahkan mungkin dia akan mengatakan, dulu kamu bisa memukul saya, sekarang saya tidak akan mau untuk disuruh-suruh sebagaimana kamu dulu menyuruh saya. Sampai ada anak seperti itu. Setelah diselidiki apa? Di masa kecilnya seperti itu. Makanya usahakan Mbak Bu, ayo kita berusaha jadi contoh yang baik, tidak menyuruh sesuatu kecuali kita usahakan kita yang mengerjakannya. Kemudian yang kedua, cara agar anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Yang kedua caranya adalah mendidik anak semenjak kecil, semenjak dini Pak Bu. Ajari anak kita
semenjak dini untuk kenal dengan Allah dan Rasulnya. Apa sabda Nabi? Muru auladakum bisolati bisabi. Perintahkan anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Kalau masuk usia 10 tahun dia belum mau sholat, pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apa artinya? Semenjak kecil Nabi ingatkan kepada kita untuk didik anak dengan baik. Bahkan ada beberapa ajaran Nabi yang di saat anak baru dilahirkan dianjurkan untuk dikerjakan. Apa diantaranya? Diadani di telinga kanannya di saat baru dilahirkan dan diikomati di telinga kirinya. Apa hikmahnya diantaranya? Agar si anak di saat baru lahir dia akan mendengarkan nama Allah dan Rasulnya, yang akan dia lihat adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Sampai di sana ada namanya tahnik, ada namanya memotong rambut, ditimbang, akekah, hitan seperti sekarang ini, dan itu semuanya sampai memberikan nama yang baik kepada anak, itu semata-mata agar kita sebagai orang tua tidak melupakan dan lalai pentingnya mendidik anak semenjak dini. Dan itu yang harus kita terangkan semenjak dini, Pak. Kalau kita mau berkaca bagaimana orang-orang soleh zaman dulu sangat memperhatikan bagaimana mendidik anaknya semenjak dini. Agar apa? Agar nanti di masa dewasanya dia sudah terbiasa dengan kebaikan. Sekarang ini Pak Bu, kita pengen membiasakan anak kita sunnah, mengenal sunnah saja, makan minum pakai tangan kanan. Bahkan kalau kita lihat kisah biografi para aulia, para kekasih-kekasih Allah itu, yang kita lihat beliaunya seorang yang soleh, seorang wali Allah, anaknya seorang soleh, seorang wali Allah, cucunya, cicitnya, semuanya mata rantainya adalah orang-orang yang soleh. Coba Bapak Ibu cek, bagaimana kok bisa menambah mata rantai yang mulia seperti itu? Jawabannya karena beliau sebagai orang tua tahu bagaimana pentingnya mendidik anak di masa dini. Maka jangan remehkan tahu. Kan ada Al-Fakir, saya pernah mendengar ada orang tua bilang gini, "Nggak apa-apa Ustaz, anak saya kecil manakal, nanti insya Allah kalau gede jadi baik." Insya Allah tuh butuh usaha, butuh ikhtiar. Nggak apa-apa Ustaz, anak saya nakal, nanti lulus SD, lulus SMP saya akan masukkan ke pondok pesantren. Kan ada orang tua kayak gitu. Dikira masukin anak ke pondok itu gampang. Nak mondok, ayo bismillah Pak Bu, nah gitu. Apalagi sudah kenal HP, sudah kenal televisi, sudah kenal lawan jenis, sudah kenal gaya-gaya, susah. Maka dalam acara kita pada saat ini, ayo kita mulai berusaha untuk mendidik anak kita semenjak dini dengan menjadi figur yang baik dan memberikan pendidikan agama semenjak dini. Kenalkan Pak Bu dengan pondok pesantren semenjak kecil, bawa ke majelis taklim, bawa ke tempat-tempat mulia. Imam Ghazali dalam biografi manaqib ceritanya itu Pak Bu, beliau bercerita, saya, kata Imam Ghazali, saya menjadi ulama seperti ini bukan karena mondoknya saya yang rajin, bukan semata-mata karena saya sering mengulangi pelajaran, tapi saya menjadi ulama seperti ini karena semenjak saya kecil saya dibawa oleh kedua orang tua saya ke majelis taklim. Semenjak kecil. Sekarang Pak Bu coba lihat, dari sekian banyak kita punya anak yang masih kecil, berapa kali anak kita semenjak kecil kita bawa ke majelis taklim? Imam Ghazali mengatakan, saya menjadi ulama seperti ini karena semenjak kecil saya dibiasakan oleh kedua orang tua saya dibawa ke majelis taklim. Setiap saya dibawa ke majelis taklim, abah dan ibu saya mendoakan, ya Allah jadikan anak saya Ghazali seperti ulama tersebut. Setelah selesai, saya dibawa oleh ayah saya menuju kepada ulama tersebut dan dimintakan doa. Oleh karena sebab itulah saya menjadi seorang ulama. Maka Pak Bu, anak kita mungkin masih kecil belum mondok, tapi mulai semenjak ini ayo biasakan bawa ke majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis taklim ada keberkahan, di majelis taklim ada hidayah dan taufik, di majelis taklim ada inayah banyak, yang mana itu semua besar hubung kaitnya untuk menjadi anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang ketiga, cara untuk mendidik anak yang soleh dan soleh adalah menjauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak anak. Ini menurut Al-Fakir poin ketiga ini yang sering dilupakan. Kadang anaknya mondok Pak Bu, mondok di pesantren, tapi pulang ke rumah HP-nya tidak difilter sama bapak ibunya.
Tidak dikasih waktu, dijorkan saja. Nah silakan nak main HP nak. Di pondok gak bisa main HP kan? Nah di rumah sok main HP. Di pondok gak ada TV karena saya nak TV nyalakan 25 jam, tonton. Sehingga anak kita rusak di saat pulang ke pondok seperti anak baru mondok lagi. Itu yang Al-Fakir, saya punya guru Dr. Ustadz Yusya Baharun. Setiap kita mau pulang dari pondok pesantren di bulan Sya'ban, kita mau libur panjang, itu beliau selalu mewanti-wanti seperti ini. Wahai para wali santri, anak bapak ibu di sini adalah anak kami. Tapi sebentar lagi anak bapak ibu akan pulang. Kami akan serahkan kepada bapak ibu semuanya. Coba kami berpesan satu hal. Tolong bapak ibu jauhkan mulut bapak ibu dari kata mumpung, kata beliau. Dari kata mumpung. Nah, mumpung di rumah nak main HP yang enak. Nah, mumpung di rumah nak motor nganggur pakai. Nah, sehingga akhirnya anaknya pulang ke pondok, Pak Bu, mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun, habis semuanya. Masuk pondok kayak anak baru, bahkan mungkin lebih nakal daripada sebelumnya. Makanya saya ingatkan, wahai orang tua, jangan pernah nyalakan pondok. Ustadz, anak saya mondok kok makin nakal ya. Ustadz, anak saya mondok kok makin berani ya. Coba tanyakan bapak ibu, kalau anak pulang ke rumah, kebiasaan-kebiasaan di pondok dipraktekkan di rumah. Segala sesuatu yang dilarang sama pondok dijaga enggak sama orang tuanya. Segala sesuatu yang bisa merusak anak kita dijaga enggak. Khususnya Pak Bu sewanti-wanti ini. Ini satu benda ya. HP. Bapak ibu punya anak mondok di Anur Juara 1, pulang ke rumah, ini HP tidak dikasih batas waktu, rusak. Pulang ke pondok jadi anak baru lagi. Saya punya guru Dr. Sabik Sega Baru kurang lebih 2004 yang lalu, sampai sudah wanti-wanti dajjal zaman sekarang tuh HP itu 2004 yang lalu, sudah hampir 20 tahun. Dajjal zaman sekarang tuh HP. Bapak ibu kalau nggak percaya buktikan. Ada anak satu tidak pernah megang HP, sama ada anak satu tangannya nggak pernah lepas dari HP. Boleh bandingkan mana yang lebih soleh. Saya berani yakin, jamin anak yang tidak sering megang HP lebih baik daripada yang megang HP. Silakan riset, kumpulkan beberapa orang anak, buktikan saya punya omongan. Ini rusak Pak Bu. Makanya saya amanahkan kepada bapak ibu, kalau anaknya sudah pulang dari pondok, artinya liburan, tolong kasih batasan-batasan Pak Bu. Kalau HP kasih batas waktu. Nah, bapak ibu tidak melarang kamu megang HP, tapi sehari 2 jam. Kasih batasan Pak Bu. Selebihnya kamu praktekkan ilmu yang kamu dapatkan di pondok. Kebiasaan kamu sholat berjamaah di masjid musola terapkan, baca wirid dzikir habis sholat terapkan, akhlak kamu terapkan, pulang ke rumah untuk berbakti sama orang tua terapkan. Tapi gara-gara benda satu ini Pak Bu, habis ini semuanya. Makanya jauhi Pak Bu. Bahkan ada kisah nyata ya, di Jawa Tengah itu ada seorang perempuan, kata orang sekampung ini Pak Bu, itu termasuk perempuan paling soleha. Bayangkan, paling soleha. Sampai ada satu ustadz pengen menjadikan ini perempuan sebagai istrinya. Datang kepada ini perempuan, memberikan Al-Quran. Diterima Al-Qurannya Pak Bu, disobek sama ini perempuan, ditaruh di bawah, diinjek sama ini perempuan. Tidak lama setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian ini perempuan nikah dengan beda agama. Bapak ibunya nolak karena paham masalah agama, tapi anaknya ngotot ngancem sampai akhirnya dinikahkan. Dicari tahu sama bapak ibunya, dari mana anak perempuan saya ini kok bisa kenal dengan laki-laki yang beda agama? Ternyata Pak Bu kenalannya lewat HP. Makanya hati-hati Pak Bu. Anak kita yang di pondok pulang ke rumah nggak pernah keluar rumah, tapi tangannya nggak lepas daripada HP. Hati-hati, cegah itu HP. Kasih batas waktu sama mereka. Termasuk bapak ibu yang punya anak yang sudah terlanjur anaknya megang HP, kasih batas waktu. Ini alhamdulillah Pak Bu. Ada satu orang tua datang ke rumah Al-Fakir waktu saya masih ada di Al-Bajak Pusat di Buya Yahya. Datang ke rumah, Beb, saya minta amalan. Amalan apa Pak Bu? Amalan agar anak saya menjadi anak yang soleh dan soleh. Akhirnya saya jawab, kalau anak bapak ibu pengen jadi soleh dan soleh, jangan kasih HP. Sebulan ini jangan kasih HP. Biarkan dia nangis, gak apa-apa, cuma 3-4 hari. Bulan depan datang lagi ke rumah. Beb, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ayah, Pak, Bu, kenapa? Alhamdulillah baik, anak saya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Loh, caranya bagaimana? Yang Habib sampaikan, apa itu? Saya tidak kasih HP sama anak saya. Jadi anak kita, Pak, Bu, tidak dikasih HP makin baik. Pegang omongan saya, Bapak Ibu yang hari ini kewalahan didik anak, jangan kasih HP, termasuk yang mondok di Anur. Kalau perlu pulang, jangan kasih HP dia. Gelisah. Kalaupun harus dikasih HP, kasih batas waktu sehari 2 jam. Nah, Bapak Ibu tidak akan melarang kalian untuk main HP. Tapi mulai saat ini Bapak Ibu kasih kamu waktu 2 jam, sehingga Bapak Ibu yang megang HP-nya. Kalau anak nanti mau main HP, bilang mau main berapa jam? Setengah jam, Bapak, setengah jam. Dan ingat, di saat 10 menit mau setengah jam, ingatkan, nah 10 menit lagi Bapak Ibu ambil ya, sehingga nggak berat ya, karena sudah dikasih wanti-wanti ya. HP. Kemudian diantaranya yang bisa merusak anak kita, Pak Bu, ada namanya televisi, tontonan. Dulu Pak Bu, kalau Bapak Ibu teliti, anak perempuan kita ini biasa, nggak banyak gaya. Sekarang ini sudah mulai banyak gaya, cara ngomongnya, kemenyek-kemenyeknya itu. Coba Bapak Ibu lihat, dari mana mereka jadi perempuan-perempuan itu? Dari tontonannya. Lihat siapa? Ya perempuan itu yang mungkin ada di televisinya, yang mungkin ada di media sosialnya, sehingga ngikutin, sehingga menjadi rusak. Anak laki-laki kita sudah mulai gaya, rambutnya sudah mulai dicukurnya aneh-aneh, celananya sobek-sobek yang dipakai. Coba bagaimana bisa rusak? Di pondok pesantren nggak mungkin diajarkan seperti itu. Dari mana? Dari lingkungan, tontonan yang kita sebagai orang tua tidak betul-betul menjaganya. Nah, saya lagi, Bapak Ibu, tolong jauhkan anak kita dari segala sesuatu yang bisa merusak anak kita. Yang terakhir, yang keempat, kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu mendoakannya. Selalu mendoakannya. Kenapa, Pak Bu? Nabi Muhammad SAW mensabdakan, doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Ingat Pak Bu, ini Nabi yang menyampaikan. Doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Sehingga pakai Pak Bu, minimal Pak Bu habis sholat 5 waktu doakan. Jangan gara-gara mau ke sawah, mau ke toko, mau berangkat kerja, sempatkan doa Pak Bu walaupun cuma 5 detik. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh dan soleh. Sebagai penutup, di Kuningan ini Pak Bu, ada kita punya guru namanya Habib Quraisy bin Habib Qasim Baharut, pengasuh pondok pesantren Asidku, pemilik Majelis Talim MR Kuningan. Beliau ini Pak Bu, Habib Quraisy Baharut ini punya abah, punya ayah namanya Habib Qasim Baharut. Habib Qasim ini pernah ditanya oleh salah satu jamaahnya, Habib, saya lihat anak Habib sukses jadi ulama, punya pondok pesantren, muridnya banyak. Kira-kira resepnya apa, Habib? Kok Habib sukses didik anak-anak Habib? Habib Qasim ini tanya sama jamaahnya. Saya tanya sama Anda. Anda sehari mendoakan anak Anda berapa kali? Si bapak ini senyum-senyum sendiri aja, bingung mau jawab. Ya kalau saya ingat saya doakan, Bib. Kalau nggak ingat ya wayahna, Bib. Saya nggak doain. Habib Qasim Baharut mengatakan, demi Allah, setiap saya melihat anak saya doakan anak saya menjadi seorang anak yang soleh. Saya doakan anak saya menjadi seorang ulama. Setiap melihatnya. Sekarang Bapak Ibu, kita kalau lihat anak sumpah, kadang si bapak kabur, rewel anaknya. Makanya sekarang ini ada ijazah khusus dari abahnya beliau, Abah Habib Quraisy Baharut Qasim, ngasih ijazah. Setiap melihat anak, doakan anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Doakan anak kita menjadi anak yang kelak menjadi anak berbakti dan menjadi ulamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap melihat anak-anak kita. Baik, kemudian mungkin ada ijazah sedikit dari Al-Fakir yang Al-Fakir dapatkan juga dari guru-guru kita tentunya. Ini doa dibaca 11 kali habis sholat 5 waktu, dan doanya familiar, artinya sudah banyak yang hafal dan sudah banyak yang tahu, tinggal dipraktekkan. Dan ingat kata para ulama, suatu doa atau suatu amalan
itu tidak akan mujarab kecuali dilakukan dengan istiqomah. Kuncinya istiqomah. Baca ini Pak Bu 11 kali habis sholat 5 waktu. Bahkan sebagian mengatakan ini doa yang sempurna untuk rumah tangga. Doa sempurna untuk rumah tangga akan dapat 5 keutamaan. 1, diberi oleh Allah rumah tangga yang sakinah wa warahmah. 2, suaminya jadi oleh Allah menjadi suami yang soleh. 3, istrinya jadi oleh Allah menjadi istri yang soleh. 4, belum punya anak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. 5, anaknya jadi oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Apa doanya? Baca 11 kali habis salat 5 waktu. Bunyi doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dibaca 11 kali habis salat 5 waktu. Doa sempurna untuk rumah tangga. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, daripada istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, pelipur lara. Artinya jadikan istri kami soleha, anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Waj'alna, dan jadikan kami para suaminya, kami para bapak anak-anak kami, lil muttaqina imama, menjadi seorang imam, suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa bagi disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa Pak Bu doakan ya Ananda Muhammad Arsyad Haq Mubarak, semoga menjadi anak yang soleh, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan dipilih oleh Allah menjadi ulamanya Nabi Muhammad SAW. Semoga pondok pesantren dikembangkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, ustaz dan ustazahnya dijadikan ustaz dan ustazah yang ikhlas, yang istiqomah, dan juga santri-santriwatinya dibentahkan oleh Allah dan dipilih oleh Allah menjadi ulamanya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah kirim ke tempat ini pejuang-pejuang yang tulus ikhlas yang bisa mengembangkan pondok pesantren ini. Dan semoga apapun yang kita niatkan, apapun yang kita hajatkan, baik itu hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi, mulai dari tempat ini semoga hajat dunia akhirat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya jami'ah li kulli niyatin